Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Memasuki musim kemarau, masyarakat di Desa Seraya Timur, Karangasem sulit mendapatkan air bersih. Polisi masih menyelidiki beredarnya video asusila yang direkam di dalam mobil yang tengah melaju. Tanaman cabai petani di Kabupaten Bangli terserang penyakit antraknosa dan keriting daun. Tanaman cabai petani di Kabupaten Bangli terserang penyakit antraknosa dan keriting daun. Serangan penyakit ini terjadi pada tanaman cabai petani di Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani. Akibat serangan penyakit ini, buah cabai membusuk dan mengering. Tanaman cabai petani yang baru ditanam juga tidak bisa tumbuh dan berbuah. Akibat serangan penyakit ini, hasil panen petani turun hingga 70%. Mungkin harganya 30.000 per kilonya. Ye. Sejak kapan mulai naik, Bu? Sejak baru 2 hari Niko naik. Naik dari harga berapa? Dari harga 25.000. Sekarang ke 30.000. 30.000. Sementara untuk hasil panen saat ini seperti apa, Bu? Akibat cuaca buruk niki berkurang atau gimana? Berkurang sangat, Pak. Karena apa, Bu? Karena penyakit Niko. Penyakit apa itu? Penyakit antrak, Niko ludos, Niko cabai nih. Oh. Akibat cuaca buruk Niki. Sementara upaya penyemprotan sudah dilakukan, Bu? Ampun, sudah dilakukan, ampun. Tapi tidak mempan. Padahal harga cabai sekarang sudah mulai naik, Bu, ya? Sudah mulai naik. Dirabuk sampun, disemprot sampun. Tapi nggak mempan juga. Upaya penyemprotan telah dilakukan, namun serangan penyakit semakin meluas. Para petani meminta bantuan dinas terkait agar serangan penyakit ini bisa segera diatasi. Tim Liputan melaporkan dari Bangli. Usaha camilan tradisional di Desa Tegal Badeng Barat tetap bertahan di masa pandemi. Salah satunya usaha yang dikelola Jumati, warga Banjar Tengah. Usaha rumahan ini mulai dirintisnya sejak tahun 2019 lalu. Pembuatan adonan hingga pengemasan dilakukan di rumahnya. Produksi camilan jenis peyek mencapai 10 kg per hari. Sedangkan jajanan opak dibuat sebanyak 3 kg per hari. Namanya ada ladram, terus ada opak, ini juga ada peyek. Bahan-bahan yang saya pakai semua dari tepung, telur, sama rempah-rempah yang lain. Awalnya camilan rumah saya berawal dari suami saya kerja agak sepi lah di nelayan. Terus saya belajar di rumah untuk produksi sendiri sedikit-sedikit. Teruslah seperti inilah hasilnya. Camilan khas kampung ini dipasarkan di warung-warung dan grosir di kota negara. Omset penjualan usaha ini cukup lumayan, mencapai 1,2 juta rupiah per hari. Jumati berharap harga berbagai jenis bahan tetap stabil agar usahanya berjalan lancar. Tim Liputan melaporkan dari Jemberana. Madu kele-kele atau lebah kelanceng kini menjadi primadona usaha baru di tengah masyarakat. Bisnis ini hanya memerlukan modal sedikit,
namun bisa meraup untung banyak. Kelompok tani lebah madu Sari Kembang dari Desa Bulian, Kubu Tambahan telah membuktikannya. Dibentuk tahun 2019, kelompok beranggotakan 26 orang ini telah menjalankan budidaya madu lebah kelanceng. Budidaya ini memberi berkah tersendiri bagi kelompok petani. Setiap panen anggota kelompok mendapatkan tambahan penghasilan 5,5 juta rupiah. Kelompok dan masing-masing anggota itu sudah sampai keluar kabupaten ya. Jadi karena medsos saat ini, kemudian juga karena memang kualitas madu yang dihasilkan kelompok kami itu sangat bagus, sangat alami, sangat murni, sehingga masalah pemasaran sama sekali tidak ada kendala sama sekali. Kendalanya adalah kami yang kekurangan produksi seperti ini. Selalu mensupport anggota kelompok kami untuk menambah jumlah sarang kele-kele yang sudah ada. Kemudian juga teknik panennya, kemudian pasca panen, kemudian tetap juga mempertahankan kualitas. Satu botol besar madu dijual Rp350.000, sedangkan kemasan botol kecil Rp150.000. Madu ini laris dibeli karena sangat berkhasiat untuk kesehatan tubuh. Tim Liputan melaporkan dari Buleleng. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Parapita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.